membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa. CSR dalam hal ini berkomitmen menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi dalam kolaborasi, menjadi lebih baik lagi dalam mempunyai dampak terhadap masyarakat, mempunyai dampak terhadap lingkungan, mempunyai dampak terhadap semuanya. Kembali di CBI Podcast bersama saya Hendy Kusumaatmadja. Waduh, nih kondisi habis hujan rintik-rintik, adem-adem ya. Enaknya ngapain? Nah, kalau kita di CBI enaknya kita bikin podcast. Nah, kan gitu, agak beda ya. Iya. Jadi pagi ini aku atau kami mau ada sedikit informasi nih bahwa kita CBI Group diwakili dari Sawit Sumber Mas Sarana ini kayaknya baru dapat penghargaan nih. Wah, nanti kita kulik ya. Penghargaan apa itu? Nah, kebetulan kayaknya pialanya udah kelihatan ya di situ ya, kelihatan ya. Iya. Nah, di sini aku ajak teman-teman dari CSR nih. Ada Pak Miran selaku Dev Head dari CSR, kemudian ada Pak Abdul Rahman. Aduh, siapa Bapak ini? Oh, saya orang CSR. Manajer CSR di tempat kita juga kan gitu. Iya, betul. Jadi ada Pak Miran, ada Pak Rohman di sini. Iya. Nah, ini kita kayaknya mau cerita-cerita banyak ya. Betul. Tapi kan lagi hujan-hujan tadi saya cerita di awal tadi. Enaknya ngapain nih? Enaknya kita ngopi dulu nih, Kang Rohman. Iya. Betul ya? Betul. Tapi kopinya kopi apa ini? Kalau boleh tahu nih, Kang Rohman mungkin bisa tahu ini. Kayaknya kopi hitam lebih spesialis pekat ini kopinya, Pak. Tapi ini kayaknya informasi ini produk dari CSR kita ya? Iya. Betul. Mitra binaan ya? Iya. Mitra binaan. Jadi memang kalau tapi sambil diminum boleh? Oh, iya, boleh ya, cek sambil dulu. diminum boleh ya? Tes dulu ya. kita seruput dulu ya, Mas ya. Istimewa ini, Pak. Istimewa ini kopinya, Pak. Istimewa ya? Istimewa banget. Ada pahit-pahitnya dikit gitu ya? Iya, betul. Sepahit. Gak usah dilanjutin. Pahit akhir bulan ini. Tapi balik tadi, ini Iya, sebenarnya kopi apa ini Pak Rohman, Pak Miran nih? Ya. Jadi memang sebelum kita mulai biasanya kita ngopi dulu, Mas. Nah, Termasuk kalau ke desa itu biasanya kita memang ngopi dulu untuk mencairkan suasana. Iya, betul. Jadi kalau kita seruput kopi ini, kalau kita mau menjelaskan harus diseruput dulu, Mas. Oh, itu Pak itu Hendy. haus ya Mas berarti ya? Haus itu. Jadi kita kebetulan ada binaan, Mas. Nah, itu dia. Binaan kopi, namanya Kopi Tahulu. Iya. Kopi Tahulu. Kopi Tahulu. Kopi Tahulu ini memang dari desa Talio Hulu. Nah, kalau kita mau lihat ini, Mas. Ada produknya. Coba ini. dibuka Ada dulu produknya sobat-sobat CBI ini. Iya, Bisa lihat, Mas. produknya. Ini adalah produk CBI ini. dari Nice. desa Talio Hulu. Tahulu. Iya, betul. Namanya disingkat Kopi Tahulu. Kopi Tahulu betul ini. Nah, memang Betul. kita kasih nama Kopi Tahulu untuk meningkatkan citra desa, Pak. Iya, betul. betul. Karena memang ini binaan dari Betul. kita ya. Iya, Oke, berenang oke, dari oke. CSR ini, Pak. Ini Nah. tapi dari kopi kan? Biji kopi kan? Biji kopi. Iya dong. tak kira Masa biji kopi yang dari lain biji kan? ini coklat. Ini berbeda ini Pak Hendy. Oh, gitu. Ini kopi Liberica Liberica. yang khusus memang tumbuhnya di tanah, tanah gambut. Tanah gambut. Iya, seperti itu. gitu. Desa ini memang lahannya lahan gambut, jadi spesial Liberica 100%. Wow. Nah, seperti itu. Nah, ini kan ada banyak penggemar kopi ya. Ini kalau misalnya banyak nanya, ini bisa dapat di mana nih, belinya di mana gitu, bisa nggak? Bisa. Nah, di Jadi mana di nih? sini memang ada nomor HP-nya nanti tertera di bawah ya. Oh. Nomor HP-nya. Untuk bisa nomor HP-nya ya. nyoba ya. Tadi sudah saya coba, rasanya memang luar biasa. Karena istimewa lah. Nah, ini. Nah, nanti bisa Produknya di bawah, Mas, di bawah link kita ini. Oh, ini di ada bawah produknya nih ya pesanan, nanti. ya, betul. Oke. Tim produksi bisa nanti ditambahkan ya. Nanti di sini ya, nanti ya. Oke. Ini produknya. Nih guys. Produknya Oke. ini, nanti nomornya di sini nanti. Oke. 100% dari binaan dari CSR. Iya. Subsidi di bidang CSR ya. Betul, iya. Berarti kita seruput lagi dong kalau gitu. Oh, silakan, siap, Mas. Seruput lagi. siap. Kayaknya doyan, Mas ya. Bagus. Enggak.
kerasnya gitu, sambil lepas gitu kan. Oke. Nah, luar biasa ini salah satu binaan dari CSR kita ya. Iya betul Pak Hendi. Tapi kalau kita cerita ini kan di sini ada 2 piala di depan kita nih Pak. Iya kan? Tapi sebelum ke sana, ini piala kan nggak mungkin terbit begitu saja ya. Pasti ada effort dari tim Bapak, Pak Miran dan Pak Rohman ya. Iya. Tapi sebelum kita cerita ke sana, emang CSR tuh apa sih Pak? Banyak mungkin beberapa sobat-sobat JPI di luar sana itu banyak yang belum tahu. CSR tuh apa ini? Kerjaannya ngapain? Kan gitu. Nah, itu mungkin ada di-spill dikit lah. Nanti baru kita discuss cerita mengenai ini. Wah, achievement ada piala-piala ini. Wah, ketutup ya? Sorry ya. Oke. Mungkin dari Pak Roman dulu yang jelaskan. Boleh. Boleh, Pak Roman. Tadi pertanyaannya kan luar biasa ya. Artinya kita sebelum sampai ke yang lebih seru, kita kulitin dulu tuh apa yang sebenarnya fundamentalnya CSR. Dulu apa sih CSR kan gitu. Sebenarnya Mas, CSR itu CSR. Candu apa? CSR, candu sosial rananya. Itu biasanya di persepsi dari masyarakat, Mas. Oh, gitu ya. Jadi kadang bicara sosial saja. Tak kira mau bercanda ternyata. Nah, sebenarnya serius. Ternyata serius. Ya itu nggak serius, Mas. Biasanya kalau persepsinya masyarakat itu kan bantuan, sumbangan, betul. Dinamakan CSR. Nah, biasanya mereka itu hanya mempersepsikan CSR itu tadi itu candu sosial rananya. Jadi kalau sudah dikasih biasanya minta terus. Nah, itu jadi candu. Jadi kecanduan ya. Padahal kalau CSR itu kan sebenarnya sebuah komitmen ya. Komitmen perusahaan dalam menjalankan operasional perkebunannya. Bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan masyarakat, kemudian mengembangkan masyarakat sehingga ada pola harmonisasi antara perusahaan dengan masyarakat. Gitu. Jadi intinya sih sebenarnya pemberdayaan, kolaborasi kan gitu dengan sebenarnya komitmen perusahaan, Mas. Komitmen perusahaannya untuk mengembangkan masyarakat. Tapi yang terlihat terjalin hubungan yang harmonis nanti itu. Tapi yang terlihat di masyarakat lebih tadi apa? Candu. Iya. Jadi kita kalau bicara CSR itu ada persepsi-persepsi, Mas. Betul. Ada persepsi masyarakat, persepsi pemerintah, kemudian persepsinya praktisi CSR. Nah, ini masing-masing berbeda. Gitu. Luar biasa. Karena kalau bicara CSR itu Mas banyak, Mas. Iya, betul. Belum lagi bicara GCG, belum lagi ada bicara kaitannya ESG, GCG juga ya berarti. Betul. Belum lagi bicara apa namanya? Praktisi-praktisi CSR itu apa aja, kemudian teorinya. Belum di-define lagi stakeholder-nya apa aja gitu. Betul, Pak. Iya, stakeholder, shareholder, smallholder, itu ternyata CSR itu yang terpenting juga ini Pak Hendi di CSR itu sendiri, yaitu memberikan dampak positif terhadap lingkungan operasional perusahaan, dampak positif terhadap masyarakat. Dengan adanya kolaborasi CSR antara perusahaan dan masyarakat memberikan dampak positif. Dan kalau misalnya berkolaborasi dengan perusahaan, dalam hal ini SSMS, itu mempunyai dampak yang baik dari segi kegiatan sosialnya, dari segi kegiatan ekonominya, dari segi kegiatan lingkungannya. Jadi semuanya mempunyai dampak yang positif. Seperti itu Pak Hendi. Kayak tadi ada yang masyarakat, ada yang apa tri-bottom line itu ya kalau nggak salah ya. Betul Pak Hendi. Tri-bottom line itu. Aduh, panjang lagi kita. Panjang lagi ya. Jadi dipersingkat lah. Oh iya, triple bottom line, Mas. Nah, kalau kita bicara triple bottom line, ini seperti ini, Mas. Kalau Mas punya toko nih, kalau Mas punya toko, kira-kira yang Mas capai apa, Mas? Profit pastinya. Betul. Nah, ternyata perusahaan itu kalau mau berkelanjutan itu tidak hanya profit, Mas. Waduh. Harus planet juga diurusin. Maksudnya tata surya, Pak? People-nya, lingkungan maksudnya. Iya, tata surya. Kita sampai ke luar angkasa nanti. Sampai ke Saturnus doang kan gitu. Enggak gitu. Jadi triple bottom line itu, Mas, kalau kita punya perusahaan operasional itu tentunya profit dong. Profit pastinya. Pasti. Nah, kalau kita mau untungnya lebih besar, Mas,
Maka harus pikirkan adalah planetnya, Mas. Planet. Bagaimana Oke. produk-produknya perusahaan itu ramah lingkungan. Betul. Green product, Pak Green Andi. product. Green product ya. Betul. Oke. Kemudian people, bagaimana People. produk-produk perusahaan itu, Mas, Heeh. ramah terhadap anak, Oh, terhadap orang. salah satunya gitu ya, ramah anak gitu. Sehingga triple bottom line itu kalau mau bisnisnya berkelanjutan harus profit. Bersinergi ya. Ya tiga. profit dulu, Betul, Mas. ya. Kalau Profit nggak profit pastinya. nggak bisa kita mikirkan ini. Yang Ya. lain. Nah, Ya. kemudian lingkungan dan people manusia atau masyarakat. Wah. Sesuai dengan ini, itu. sesuai dengan kulturnya SSMS itu sendiri. Oh, coba sampaikan, Pak. Nah, Jadi ini Bapak. kulturnya Panjang SSMS ya itu jadinya sendiri ya. itu, mempunyai 4 kultur. Oke. Nah, itu dia. Oke. Kultur yang pertama care for the company. Nah, itu. Oke. Iya, care for the company. Value. Iya. Kali betul. Mempunyai terus yang kedua care for the people. People. Yang dijelasin Pak Roman tadi. Yes. Care for the people. Yang ketiga yaitu care for the environment. Iya. Environment. Terhadap lingkungan. Kalau Iya. tadi yang triple bottom line di planet Iya, tadi ya. planet. Oke. Dan yang keempat yaitu care for the country. Country. Khususnya Indonesia itu sendiri. Pastinya, Iya. ya. Jadi Cinta produk Indonesia. Wah. kultur kita seperti itu memang. Jadi Tapi kok agak kurang keras Mas. Oh, Cinta gitu. produk Indonesia. Iya, iya, seperti itu Pak Hendy. Iya, iya, Nah, iya, dipertegasnya seperti itu. Luar Memang biasa. kultur kita seperti itu Jadi juga. sebenarnya kalau kita cerita CSR sebenarnya panjang lebar ya. Betul Pak Hendy. Panjang lebar dan mungkin bisa kalau kuliahnya pun ada kalau nggak salah. Betul, Berapa Pak Hendy. SKS tuh ya. Betul. Tapi di kesempatan ini kita nggak boleh panjang-panjang, Pak. Betul. Dipersingkat aja Iya, kan. iya, iya, betul Pak Kita Hendy. bisa berepisode-episode kalau Iya. bahas CSR ini. Itu kita bahas CSR, Iya. kita jadwalkan lagi ya kayaknya di TV Iya. Podcast ya kayaknya ya. Betul. Tapi berhubung ini ada 2 piala ini, tadi balik ke tadi ya. Ini 2 piala apa nih Pak sebenarnya nih? Kan kayaknya terlihat kuning kayak keemas-emasan gitu ya, sorry saya taruh sini. Oh Iya. iya. Bisa dijelaskan nih Pak Miran, apa ini iya. Pak? Jadi piala ini Pak Hendy kita lakukan atau kita dapatkan ini dengan cara kita dinilai. Tapi Kita tunggu dulu, dinilai. ini Iya. ini apa sih Pak ini? Eh, Piala jauh apa? itu. Piala Oke, apa? iya. Piala apa? Dari apa ini? Oh, Ini top CSR Top World CSR. 2025. Top Top CSR ya. Oh, Iya. top CSR, top bisnis itu namanya Pak. Oh, Top yang bisnis. ngeluarin dari top Top bisnis. bisnis. Ya, Oke. iya, seperti itu. Ini penghargaan buat beberapa perusahaan ya, Iya, mungkin betul. ya di luar sana, termasuk kita untuk partisipasi dari TUP CSR ya. Iya. Kebetulan tahun ini dapat predikat apa ini Pak Miran? Bintang 5 Pak Bintang Hendy. 5. Tahun 2024 bintang 4, kita Bintang 2025 ini bintang 5. Wadah, Iya, kemajuan jadi bintang ya. yang paling tinggi bintang 5. Bintang 5 ya. Iya, seperti Jenderal Sudirman dan Jenderal Bapak Soeharto. Soeharto. Ah, seperti itu. Aduh, gitu, Pak Hendy. Bintang 5 ya. Iya, Hotel aja maksimum bintang 5 juga ya. bintang gitu? 5. Iya. Ini Kalau bintang 7 apa, Mas? itu apa? Merek di sono. Pusing dia, buat pusing dia. Iya, Jadi, gitu, Pak Hendy. Jadi ini bintang 5 paling tinggi ya. Iya, Predikat sama yang paling unggul. Top leader Pak Hendy. Top leader. Satunya Wah, top leader. Iya, Iya, top leader. Top leadernya untuk Direktur disampaikan utama. direktur utama. Iya, betul. Wow, dari top, Top CSR leader tersebut komitmen dia. ya. Jadi ini pencapaian di tahun ini ya. Betul, Pak Dan ajang awarding untuk pelaksana CSR ya, implementasi Iya. CSR di corporate biasanya dalam ajang ini ya. Betul, Pak Hendy. Wah, luar biasa. Dan kita dapat bintang paling tinggi. Iya. Kan gitu. Nah, kalau untuk mencapai seperti ini kan kemarin bintang 4, sekarang bintang 5. Susah nggak sih Pak Wah, sebenarnya? itu memang perjuangannya dari kita semua, dari tim itu CSR memang luar biasa. Berkolaborasi juga dengan HR juga, berkolaborasi dengan sustainability juga. Sustain, Nah, iya, seperti oke. itu. Jadi semuanya dirangkum dalam kegiatan yang namanya berkelanjutan. Nah, seperti itu. Jadi berkelanjutan. untuk pencapaian ini mungkin kita katakan tidak
prestasi dari CSR semata ya. Betul, Tapi Pak ada Hendy. kontribusi dari departemen-departemen Iya. untuk mensupport CSR ya Pak ya. Iya, betul. Jadi Pak, ada seperti beberapa itu, Pak. program yang mungkin berkesinambungan pastinya. Betul, Di situ dinilai kan Iya, gitu ya. iya. Wow. Nah, Iya. nilainya gimana tuh Pak Roman? Kok? Iya, tadi sebelum ke penilaian, Mas. Sebenarnya kenapa kita harus kolaborasi, Mas ya? Oke, boleh. Karena kalau bicara CSR itu ada 7 core subject, Mas. Woi, Nah, 7 7. core subject Banyak itu ya. makanya salah satunya adalah tata kelola tadi, Mas. Tata kelola. Nah, Pak Miran tadi menyampaikan tata kelola itu kita kolaborasi dengan HR, Oke. kemudian lingkungan, sustainability, Oke. kemudian Komdev dengan CSR. Oke. Jadi ini adalah salah satu penghargaan untuk korporasi kita. Korporasi secara Betul, corporate secara berarti ya. corporate. Oke. Karena khusus untuk CSR yang handle kaitan dengan kegiatan-kegiatan CSR, maka kebetulan departemen Leadernya adalah CSR Betul. untuk project awarding ini kan Betul. gitu ya. Nah, Oke. tahapannya untuk penilaian nih, Mas. Mm-mm. Bukan tiba-tiba langsung BIM Iya, salah BIM pasti datang. sih nggak mungkin kan gitu. Iya. Tiba-tiba ada gitu. Iya, tentunya pendaftaran dulu. Iya. Oke. Pendaftaran, kemudian ada waktu presentasi, Iya. capaian-capaian presentasi. perusahaan Iya. itu apa. Kalau Itu pencapaian, ada. kita cerita pencapaian. Betul. Berarti kan itu nggak mungkin dalam waktu sehari 2 hari dong. Tidak Tidak. dong. Dapat Tidak. ini ya. Betul. Tidak. Pasti berkesinambungan dari mungkin setahun atau 2 Betul. tahun atau Iya. mungkin beberapa tahun ke belakang Iya, pastinya betul, ya. Iya. betul. Untuk Bagaimana perbaikan-perbaikan. konsistensi perusahaan Hmm. terhadap komunitas. Iya. Oke. Gitu. Oke, berarti ada Termasuk- program konsistensi di Betul, situ. betul. Kemudian yang lain, Pak? Nah, kemudian kita dinilai, kita presentasi kan, Mas? Ada dewan juri, Pak. Termasuk Iya. dewan juri dari praktisi-praktisi CSR, Oke. Iya, ahli-ahli akademisi, CSR. Betul, Akademisi, ya. kemudian wow. NGO, Iya. NGO Lembaga-lembaga. juga ada ya. betul, jadi Pemerintahan beberapa ya. pemerintahan juga. Iya. Jadi panelis-panelisnya ternyata banyak, Mas. Oh, Nah, tidak BIM salah BIM, dan di situ dinilai beberapa aktivitas CSR-nya. Aktivitas waktu presentasi Pak Miran, Pak Rahman, tim atau hanya Pak Miran saja atau Pak Rahman saja gitu biasanya? Sama-sama, Pak. Sama-sama, Jadi ya. mengenai CSR, kami dalam hal ini Pak Rohman, saya Miran, dan dari Sustin juga, dari tim juga ada, dari HR juga ada yang menjelaskan, karena ini semuanya tidak sendiri-sendiri tadi, Iya, iya, harus iya, kolaborasi. Kolab ya. Karena kalau tidak kolaborasi, belum tentu dari CSR menguasai berkaitan dengan sustainability. Pastinya ya. Terus dari CSR tidak menguasai berkaitan dengan HR gitu. Jadi semuanya berkolaborasi untuk mendapatkan ya Iya, dua ini betul, gitu, betul, Pak betul. Hendy. Berarti apa ya? Nggak sendiri ya, nggak kayak Iya, betul. dihakimi gitu ya. Oh, Tadi tidak. jadi berapa orang tadi ya? NGO, Iya. ada apanya tadi Iya. akademisi dan lain-lain tadi. Betul. Jadi kalau sendiri kayak, aduh, kayak di dihakimi. sidang ya kita. Iya. Ada sidang ya jadinya. Kalau ini kan rame-rame ya, Iya, jadi, betul, jadi Pak. lebih confident juga kita Yes. undang. Oke. Tapi susah nggak Pas untuk ini Pak, dapat penghargaan seperti ini? Sebenarnya kalau dibilang susah, tidak susah. Karena udah Tapi- konsisten kan? Nah, Ya. itu yang terpenting, Pak Hendy. Iya. Konsistensinya terhadap program-program yang sudah dilaksanakan, dari program CSR, program pemberdayaan masyarakat, program sustainability yang sudah dilakukan, berkaitan dengan HR apa juga. Nah, dari CSR ada pemberdayaan apa-apa saja yang sudah ditingkatkan di tahun sebelumnya. CSR apa juga. Sustainability berkaitan dengan lingkungan, berkaitan dengan kegiatan hulu dan hilir, berkaitan kelapa sawit. Nah, kelapa sawit ini ada dari hulu sampai hilir, ada manfaatnya semua. Oke. Nah, seperti itu yang dijelaskan. Ada juga dikaitkan dengan human resource atau HR ini dengan industrial relation-nya seperti apa? Seperti Sampai ke itu. situ juga ya Betul, Pak. Pak berarti ya. Hendy. Jadi luar biasa berarti nggak Iya. cuma semata-mata CSR ya sebenarnya Betul, ya. Pak Hendy. Tapi memang harus ada kontribusi atau sumbangsi dari departemen Betul. lain pastinya. Iya. Tapi kalau misalnya kendalanya kan seperti itu Bapak, dari mohon maaf nih kayaknya kan SSMS udah dapat bintang 5. Mungkin Iya. secara program dan kesinambungannya kayaknya udah kata-kataan udah bintang 5 tadi kan Iya. gitu. Setelah ini masih ada lagi nggak nanti tahun 2026 nanti?
ada bintang 7 nggak itu? Tidak ada Pak Oh, nggak Hendi. ada ya? Nggak ada. Bintang 6 misalnya Jadi lah. bintang yang paling tinggi itu atau yang paling Berarti- banyak itu bintang 5 Pak Hendi. Kedepannya tahun depan harus dipertahankan untuk bintang 5. Dipertahankan betul Pak Hendi. Gitu ya. Karena pasti dinilai lagi seperti apa sih pengembangan dari kegiatan CSR, sustain, berkaitan HR pasti dilihat juga. Wah. Jangan sampai menurun. Kalau menurun nanti justru kita yang Question mark tadi ya. Wah, ada apa konsistensi dari Ya. kegiatan-kegiatan ini kurang baik. Tapi kalau misalnya panelis melihat, oh ini sawit sumber masarana TBK ini, lebih baik lagi, dia mengapresiasi. Oke, Seperti oke. itu. Apresiasinya dengan bisa nanti kalau berturut-turut sampai bintang 5, ada apa Pak Roman? Setelah Ada berturut platinum, Pak. ada platinum. Oh, berarti Satu bintang penghargaan khusus Iya. bagi perusahaan yang Iya. konsisten Iya. mempertahankan program-programnya, Iya, betul. Oh, itu mempertahankan maksudnya ya. Iya. CSR-nya. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun bintang 5. Dapat penghargaan khusus Oh. platinum. Iya, seperti Wow. itu. Berarti 5 tambah 5 tambah 5 udah 15 15 bintang. itu. Pak, ini udah ngumpulin 15 bintang 15 Bapak bintang. ternyata. Itu ya. baru satu ini Mas, satu penyelenggara ya Mas. Iya. Oh, Sebenarnya kita ada beberapa banyak penyelenggara. beberapa penyelenggara. Oh, tapi ini baru aja dapat ya. Ya, Baru. Iya. ini tahun Ah. 2025 Betul, itu Pak Hendi. Iya. yang pertama kali. Oke, good. Nanti di bulan Juli, Ada lagi? September, Ah. Oktober ada beberapa lagi yang perlu kita Iya. ikuti untuk Wow. ini adrenyali kita. Program-program kita menurut dari kriteria mereka Iya. itu bagaimana gitu. Nah, Tadi Pak Rohman, ada beberapa penghargaan seperti Betul. ini terkait JSR di luar sana. Yang ini kemarin bulan apa nih Pak? Bulan Ini bulan Mei ya? Mei. Mei ya? Mei, Pak, ya? Mei. Terus nanti ada bulan Juli ada lagi. Bulan Iya. Juli, Agustus bulan ada. September ada. September ada Iya. lagi. Yang jadi pertanyaannya, fungsinya apa Pak penghargaan-penghargaan seperti Iya. untuk dunia bisnis kan gitu. Betul, Kan iya. namanya bisnis kita cerita pasti tadi yang kita cerita di awal Iya. triple bottom line Yes. itu yang penting kan profit ya. Iya. Iya. Nggak ada di triple bottom line itu awarding Awarding. atau apa penghargaan gitu kan nggak ada ya, pengakuan pun nggak ada. Tapi kenapa Bapak atau tim Pak Miran ini mencari seperti ini Pak? Iya, iya. Benefitnya apa Pak kalau boleh tahu? Jadi benefitnya untuk perusahaan itu sendiri, Pak Hendi, Ya. karena kita dinilai apresiasi itu dari luar, Pak Hendi. Oke. Iya, diapresiasi bukan dari internal, tapi Oke. dari luar yang fungsinya Maaf. Fungsinya yaitu komitmen perusahaan terhadap kegiatan-kegiatan dalam hal ini, kegiatan CSR, pemberdayaan masyarakat, Oke. kegiatan sustainability, kegiatan HR itu sendiri. Dapat pengakuan di Dapat luar sana ya. pengakuan, Ya, ya. oke. Ini berkaitan juga dengan komitmen karena kita sudah namanya ISPO, Pak Hendi, sudah Ya, ISPO ya, 100%. Nah, RSPO. ini dalam hal ini pasti ditanyakan komitmen-komitmennya perusahaan. Terus ada sudah RSPO juga. Iya. Iya, berkaitan dengan kegiatan sertifikasi RSPO. Nah, ini Oke. perlu untuk dilakukan kegiatan-kegiatan ini. Kalau tidak ada kegiatan-kegiatan ini, ya otomatis kita pasti ada kekurangannya. Oke. Tapi dengan adanya kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan ini, semuanya menjadi baik. Semuanya menjadi sustain, sustain, berkelanjutan, dan juga semuanya menjadi dalam hal ini ISPO, RSPO, dan sertifikasi lainnya itu kita Apakah lebih hanya baik. pengakuan saja, Pak? Tidak, Nah, tidak itu hanya yang pengakuan mungkin- saja. Apa aja selain itu, Pak? Jadi selain pengakuan-penguan itu dan juga berkaitan dengan produk yang tadi disebutkan Pak Roman tadi, ada green product Pak Hendi. Wah, itu kembali lagi Green Pak Hendi. product. Warna hijau semua berarti ya? Warna hijau Iya. semua Pak Hendi. Gitu ya. Green product Pak Hendi. Kita Nah, seperti coba itu. icip ya. Oh, Iya. udah habis lagi, Pak. Iya, Udah habis lagi. Kalau Baik. terlalu tegang kita Iya. bisa cair ini Mas. Kayaknya Seperti apa itu Pak juga? Hendi. Selain Kembali haus lagi juga itu. doyan juga ya Pak Miran ya. Nah, jadi asal usulnya nanti dilihat kita Pak Hendi. Semuanya di-trace apa sih fungsi dari CSR, fungsi dari sustainability, fungsi dari HR itu sendiri. Oke. Iya. Buyer juga pasti melihat itu juga Pak Hendi. Oh, gitu. Artinya memang Iya. salah satu adalah sebagai citra perusahaan juga Mas. Iya.
benar nggak sih gitu. Karena makanya di situ ada proses panelis ya, proses presentasi yang diundang itu bukan orang-orang biasa ya, termasuk praktisi. Benar nggak sih ini yang dijalankan perusahaan kaitan dengan komdevnya, kaitan dengan environment-nya, kaitan dengan hal-hal lainnya, tata kelolanya bagaimana, benar nggak gitu. Nah, di situ melihat konsistensi perusahaan terhadap praktek-praktek CSR-nya, termasuk kebijakan-kebijakannya. Makanya kita dapat ini Mas, yang top leader juga. Iya, ini top leader on CSR commitment. Artinya seorang CEO juga memiliki komitmen terhadap praktek-praktek CSR di sawit sumber masalah. Sebenarnya simpel Mas. Salah satu komitmennya adalah membentuk satu departemen khusus. Karena di beberapa perusahaan itu tidak ada yang tidak ada departemen atau ngeblend dengan yang lain gitu ya. Betul. Kadang nempel ke HR, nempel ke mana departemen lainnya. Nah, itu salah satu komitmen dari seorang leader. Tapi dengan ada pencapaian seperti ini kan kalau kita discuss di beberapa tempat ya, apalagi kita cerita sustain, ada ESG gitu ya. Apakah dengan ESG ya, dengan pencapaian seperti ini akan membantu rating kita? Betul Mas. Betul. Jadi salah satu penilaian ini bukan hanya good corporate governance-nya, termasuk dengan ESG-nya juga, termasuk dengan ISO 26000 CSR-nya itu juga, termasuk pencapaian SDGs-nya juga. Jadi memang untuk mencapai ini kita dilihat dari sisi-sisi yang banyak itu, termasuk tadi itu GCG, kemudian ESG, kemudian ISO 26000, kaitan dengan CSR, kemudian kaitan dengan pencapaian SDGs. Banyak kalau kita bicara CSR beda ini bisa berarti 2 hari ini bisa. Oh 2 hari ya? 2 hari kita Pak. Tim produksi bisa 2 hari kita di sini. Jadi untuk mencapai itu kita dinilai semuanya itu. Oke. Jadi berarti ini cukup cukup banyak ya manfaatnya secara corporate ya, karena ini memang pencapaian dari corporate kita kan gitu. Betul. Kalau nanti Pak Miran lah tanya terakhir nih ya kayaknya udah waktunya sudah mendekati nih kayaknya. Kopi udah mau habis Pak ini. Oh, kopi udah mau habis. Nambah mau Pak? Oh, cukup Pak. Yang terakhir Pak, mungkin Pak Miran atau Pak Rohman lah kan gitu. Harapannya Bapak dari tim CSR untuk 2 atau 3 tahun ke depan seperti apa Pak? Apakah dapat apa tadi bintang 15 tadi atau gimana? Atau gimana Pak? Jadi berkaitan dengan kedepannya, CSR dalam hal ini berkomitmen menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi dalam kolaborasi, menjadi lebih baik lagi dalam mempunyai dampak terhadap masyarakat, mempunyai dampak terhadap lingkungan, mempunyai dampak terhadap semuanya. Nah, yang kedepannya lagi itulah yang bisa kami sampaikan supaya apa? Supaya perusahaan ini dalam hal ini kan jangka panjang berjalan dengan baik, hidup harmonis, masyarakat dalam hal ini ekonominya maju, perusahaan juga aman. Nah ini salah satunya untuk supaya semuanya berjalan dari operasional berjalan lancar, dari masyarakat ekonominya baik, dari CSR berkembang mendapatkan manfaat kedua belah pihak. Dalam hal ini istilahnya simbiosis mutualisme. Mungkin seperti itu Pak Hendi. Tambahan Pak Rohman mungkin? Nambahi aja Mas. Tadi udah semua sebenarnya adalah bagaimana tujuannya adalah bagaimana kemandirian masyarakat, perkembangan komunitas seiring dengan perkembangannya perusahaan. Itu sebenarnya Mas, kemandirian kelompok kemudian perkembangan kelompok seiring dengan perkembangannya perusahaan sehingga tidak ada gap nanti. Dari 15 ya, bintang 15 ya. Oh, 15. Bintang 15 5 kali 3. 5 kali 3 biar dapat platinum ya. Oke. Sip. Doakan saja kita dari Departemen CSR sukses semuanya berkolaborasi dengan baik untuk pencapaian lebih baik lagi, perusahaan profitnya baik, semuanya baik, dan berjalan sesuai rencana.
Terima Seperti kasih. itu, ya. Siap, Pak Miran. Iya, terima Diskusinya nanti kita setelah ini bisa ngopi-ngopi, Iya, selesaikan siap, Pak Hendi. ngopi-ngopinya kan gitu. Iya. Sukses juga Pak Miran, kasih. Pak Rohman Terima kasih Pak Hendi. di Ya. CSR. Semoga makin sukses, Iya. makin bisa membentuk program-program yang apa ya lebih Baru. wow gitu kan Iya. gitu. Biar dapat bintang 5 konsisten ya pasti. Tadi kuncinya konsisten sebenarnya. Konsistensi. Gitu. Ya. Oke. Betul. Terima kasih. Sama-sama Pak Hendi. Sobat-sobat CBI, tadi Ya. kita discuss ya terkait dengan CSR dan mungkin ini ada 2 piala, salah satu penghargaan CSR di tahun ini ya. Nanti Ya. kita tunggu saja penghargaan selanjutnya ya. Semoga di tahun ini nanti ada 2 lagi yang menunggu ya. Iya. Semoga dapat ya, insya Allah kan gitu. Amin, amin. Oke, terima kasih Sobat CBI. Jangan lupa subscribe, like, and comment juga di channel kita di CBI Iya. Podcast. Karya nyata untuk negeri. Yo.